Saudara laki-laki dan perempuan tidur selama 25 jam setiap hari. Tertidur selama 6 bulan, karena ada sesuatu yang aneh di dalam tubuh mereka. Sejak Ali menyelamatkan mereka dari sungai 6 bulan lalu, mereka terus tertidur hingga sekarang. Penduduk desa yang polos telah memanggil berbagai macam tabib terkenal, tetapi tidak ada yang bisa menemukan penyebabnya. Wabah penyakit yang melanda desa tahun lalu, telah menyebabkan anak-anak di desa, kecuali Ali yang kuat dan sehat, semuanya meninggal. Oleh karena itu, penduduk desa sangat menyayangi anak-anak yang tiba-tiba datang ini. Hari ini, mereka kembali mengundang seorang dukun dari jauh. Dukun itu langsung melihat keanehannya. Ia kemudian meminta penduduk desa untuk menyiapkan madu dan gong. Setelah semuanya siap, ia memulai ritualnya. Dukun itu terlihat mengenakan kulit beruang dan terus memukul gong di dadanya. Melihat hal itu, penduduk desa mulai ragu. Terakhir kali, mereka ditipu oleh penipu untuk membangunkan anak-anak, dan kehilangan semua barang berharga di desa. Namun, seiring suara gong dukun yang semakin cepat, debu mulai memenuhi ruangan. Ketika debu sepenuhnya menyelimuti ruangan, BZ membelah kabut. Saat debu menghilang, dukun itu telah berubah menjadi beruang abu-abu. Melihat beruang abu-abu itu tampak semakin ganas menerjang anak-anak. Penduduk desa, yang sangat protektif terhadap anak-anak, bersiap untuk mendobrak pintu. Untungnya, tali yang telah disiapkan sebelumnya menahan beruang itu. Setelah beruang itu kenyang makan madu yang disediakan di sepanjang tali, ia akhirnya ingat tujuan transformasinya. Dengan mata binatangnya, ia melihat hantu kantuk di dalam tubuh kedua kakak beradik itu. Meskipun ia telah menduganya, ia tidak menyangka ada begitu banyak di dalam tubuh anak laki-laki itu. Kemudian, beruang abu-abu itu menarik napas dalam-dalam, dan meraung dengan keras ke arah kedua kakak beradik itu, berusaha menakuti hantu kantuk yang ada di dalam tubuh mereka. Namun, meskipun ia telah mengerahkan seluruh tenaganya, hantu kantuk itu tetap tak bergeming. Penduduk desa di luar rumah hampir gila melihat kejadian ini. Kemudian, Ali mendobrak pintu sambil membawa batu besar. Ali, yang memiliki kekuatan luar biasa, langsung menghajar beruang abu-abu itu. Paman Zhang, yang mengundang dukun itu, datang untuk menghentikannya. Barulah mereka menyadari bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Dukun yang telah kembali ke wujud manusianya tampak serius. Ia tahu bahwa ia tidak dapat melakukannya sendirian. Dukun itu berkata terus terang bahwa ada makhluk kotor di dalam tubuh anak-anak itu. Ini adalah hantu kantuk yang telah diberi perintah yang sangat kuat. Meskipun penduduk desa sulit percaya dan memahami, dukun itu dengan sabar menjelaskan kepada mereka. Di dunia ini, ada Ki-8 yang bisa berubah menjadi manusia. Dan ada juga manusia yang bisa berubah menjadi OS. Jika kita melihat dengan mata Ki-S, kita bisa melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Itulah sebabnya saya bisa melihat keanehan di tubuh anak-anak itu tadi. Sekarang, ritual tidak akan berpengaruh lagi. Satu-satunya cara adalah dengan mengandalkan harimau besar. Jika tidak bisa menangkap harimau besar, mungkin kulit harimau bisa menakutinya. Mendengar itu, keesokan harinya Ali membuat perangkap harimau. Sementara itu, 3 ekor harimau sedang melintasi pegunungan. Mereka menyesal telah melewatkan anak-anak Wu ke 6 bulan lalu. Sekarang mereka telah menemukan jejak anak-anak Wu ke lagi. Kali ini mereka tidak boleh gagal. Dan pemimpin harimau ini ternyata mirip dengan San Jun. Ia memiliki sifat yang brutal dan menganut hukum rimba. Untuk menunjukkan kekuatannya, ia bahkan rela mengalahkan harimau yang telah membesarkannya. Untuk mengalahkan Wu Ke dan San Jun serta menguasai Gunung Putih, ia telah merencanakannya dengan cermat. 6 bulan yang lalu, mereka mengincar anak-anak Wu Ke, Wu Ge, berusaha menyandera Wu Ge untuk mengalahkan Wu Ke. Namun Wu Ge dilindungi oleh sukunya dan melompat dari tebing untuk melarikan diri. 6 bulan kemudian, hari ini, jejak Wu Ge ditemukan kembali. Baer memimpin 2 bawahannya yang cepat untuk segera menangkapnya. Kali ini, anak Wu Ke harus ditangkap, dan mereka juga harus mencari tahu keberadaan Wu Ke yang telah lama hilang. Tiba-tiba, kemunculan 2 manusia menarik perhatian mereka. Ternyata, penduduk desa kembali memanggil tabib untuk membangunkan anak itu. Tapi bagaimana mungkin penduduk desa yang polos tahu bahwa mereka telah berada dalam bahaya? Tujuan sebenarnya dari tabib palsu itu adalah untuk menemukan anak yang hilang 6 bulan lalu. Anak yang menghilang sendiri. Setelah memastikan lokasi desa tempat anak itu berada, tabib itu segera menunjukkan wujud aslinya. Dia mengeluarkan jarum kastanya dari kepalanya dan langsung menusuk penduduk desa hingga mati. Semua ini dilihat oleh Baer dari atas bukit. Tapi dia tidak peduli dengan permusuhan ini. Yang mereka tahu hanyalah, karena sudah lama tidak makan, apa yang ada di depan mereka adalah makanan lezat. Setelah dia mati, ternyata wujud aslinya adalah San Kun. Saat Baer muncul di depannya, San Kun langsung ketakutan. Dengan ketakutan, dia berteriak San Jun. Sebelum dia bisa terbang, harimau itu menggigit lehernya dengan kuat. 2 bawahan harimau yang lapar bersiap untuk makan besar. Baer langsung menabrak mereka, lalu dia melahap San Kun sendirian. Bawahannya hanya bisa menonton tanpa daya, bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Tapi setelah menelan San Kun, Baer langsung merasa ada yang tidak beres.
Jarum kastanya tadi menusuk kerongkongannya. Rasa terbakar yang hebat langsung terasa di mulutnya. Rasa sakit yang mengikutinya membuatnya berguling-guling menuruni lereng. Tiba-tiba dia melihat baskom air di lereng. Saat itu, dia seperti menemukan penyelamat. Merangkak menuju baskom air. Baer tidak menyadari bahwa itu adalah jebakan harimau. Saat dia minum dengan rakus, batu besar di belakangnya tiba-tiba runtuh, menghancurkan Baer dan membuatnya tidak bisa bergerak. Kedua bawahannya juga datang setelah mendengar suara itu. Melihat Baer yang perkasa dalam keadaan menyedihkan, kedua bawahannya tiba-tiba teringat bagaimana mereka biasanya ditindas olehnya. Jadi mereka tidak ingin membantunya memindahkan batu besar itu. Melihat itu, Baer menahan rasa sakit yang hebat dan mencoba mengangkat tubuhnya. Tapi batu besar itu langsung mematahkan kaki depannya. Ini membuat kedua bawahannya semakin ingin membunuhnya. Mendengar Baer ingin minum air, mereka berdua langsung meludahkan air liur ke arahnya, lalu bersiap untuk membunuhnya dengan satu tamparan untuk mencegah masalah di masa depan. Tapi saat itu Baer berkata, "Aku sudah berjanji pada harimau di kelompokku. Jika aku tidak kembali pada waktu yang ditentukan, kalian berdua akan dicurigai berkhianat." Mendengar itu, kedua bawahannya terkejut. "Kalau begitu, mari kita pergi dari sini, ke tempat yang tidak ada Baer." Setelah mengatakan itu, mereka pergi tanpa peduli apapun. Dan pada saat itu, Ali sedang menggendong Alang yang tertidur menuju jebakan. Gadis itu tertidur pulas di mulut harimau. Barusan, gadis itu terpisah dari temannya, dan kebetulan bertemu dengan harimau besar, Baer, yang terperangkap. Baer kemudian menggunakan ilusi untuk mencoba menipu gadis itu agar mendekat dan memakannya. Tapi tubuh gadis itu terlalu kecil, sehingga jarum kastanya yang tersangkut di tenggorokannya tertelan. Namun, gadis itu malah tertidur di dalam mulut harimau. Ali, temannya, datang dan langsung ketakutan melihat pemandangan itu. Meskipun biasanya kuat, saat ini ia sangat gugup hingga tak berdaya. Tiba-tiba, Ali menyadari tubuh Abi bergerak sedikit. Ia pun mengumpulkan keberanian dan menarik Abi keluar. Di tangan Abi, ternyata ia menggenggam bambu yang tadi tersangkut di tenggorokannya. Melihat itu, Baal merasa lega dan mengaum dengan keras. Auman itu membuat rasa kantuk kedua kakak beradik itu hilang. Uge, yang sedang mengejar tupai tak jauh dari situ, juga terkejut. Auman yang menggelegar itu juga membuat jebakan runtuh lagi. Tiba-tiba, tenggorokan Baal yang sedang emosi mengeluarkan api. Saat itu, Wuge entah dari mana muncul. Ia menggigit leher Baal. Gigitan itu langsung memadamkan api. Saat itu, hari sudah mulai gelap. Para penduduk desa sedang cemas mencari ketiga anak itu. Mereka hendak masuk ke hutan untuk mencari. Ketiga anak itu berlari kembali ke desa. Semua orang melihat Arang yang tertidur pulas sudah bangun. Setelah itu, anak-anak membawa Baal ke sebuah gua. Karena Baal telah membangunkan kakak beradik itu, Awei merasa berterima kasih pada harimau besar itu. Ia membawa bubuk daging dan herbal dari desa. Sedangkan Wuge bertugas memadamkan api. Mereka berdua dan harimau kecil itu merawat harimau besar tersebut. Saat Abi sedang mengambil air, seekor ayam hitam raksasa tiba-tiba muncul di hadapannya. Ayam itu langsung menangkap Abi. Ternyata, ia adalah teman dari ayam hutan yang dimakan Baal. Karena ayam hutan itu tidak kunjung kembali ke gunung, ayam hitam itu merasa ada yang tidak beres dan ingin membuktikan dirinya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke gunung sendirian mencari anak berambut putih. Melihat Abi ditangkap monster, Ali langsung melemparkan tunggul pohon ke arah monster itu. Lalu ia menangkap tangan monster yang memegang Abi. Dengan kuat, ia melempar ayam hitam itu. Namun, Abi tiba-tiba tertidur lagi. Melihat Abi yang baru saja sadar, kembali tertidur karena ketakutan oleh ayam hitam itu, Ali langsung marah besar. Ia menangkap ayam hitam itu dan memukulnya habis-habisan. Kekuatan Ali membuat ayam hitam itu takjub. Ayam hitam itu pun memutuskan untuk berubah ke wujud aslinya. Tiba-tiba, seekor ayam hitam raksasa muncul. Baal yang ada di dalam gua menjadi tegang. Kemarin ia baru saja memakan seekor ayam hutan. Ia khawatir ayam hitam ini datang untuk balas dendam. Karena kaki depannya belum sembuh, ia mungkin bukan tandingan ayam hitam itu. Menghadapi monster ayam hitam raksasa itu, meskipun Ali sangat kuat, ia tidak dapat melukai monster itu sedikit pun. Baik kekuatan maupun kecepatannya, jauh lebih besar dibandingkan saat wujud manusianya. Dalam beberapa ronde, Ali sudah ditangkap. Melihat itu, harimau kecil Wuge menerjang dan menggigit monster itu dengan ganas. Baal tidak bisa tinggal diam lagi. Ali telah membantunya mencari makanan dan herbal untuk menyembuhkan lukanya. Sedangkan Wuge harus membantunya memadamkan api yang tidak diketahui asalnya. Kehidupan keduanya penting baginya. Memikirkan hal itu, Baal mengabaikan rasa sakit di kaki depannya dan keluar dari gua. Seperti pepatah, sekali digigit harimau, 10 tahun takut bayangannya. Kemunculan harimau besar yang tiba-tiba membuat ayam hitam raksasa yang tadinya sangat arogan menjadi ketakutan. Di bawah tekanan yang kuat, ayam hitam itu hanya memikirkan cara untuk melarikan diri. Ia terus-menerus memanggil Sanjun, harimau gunung. Sanjun muncul.
Akhirnya, ia berguling-guling menuruni gunung untuk menyelamatkan nyawanya. Ternyata, beberapa tahun yang lalu, klan ayam hutan mendapat informasi bahwa anak berambut putih bersembunyi di desa burung gereja. Seluruh klan segera berangkat untuk menangkap anak itu. Bahkan elang hitam, burung pemangsa yang ganas, membantu mereka. Saat mereka bersiap untuk menyerang, elang hitam yang sombong itu tiba-tiba dilahap oleh harimau yang muncul secara tiba-tiba. Kemudian harimau itu mengamuk dan membantai mereka. Meskipun klan ayam hutan sudah lama takut pada harimau, setelah memakan pil hitam yang diberikan alis putih, rasa takut mereka ditekan oleh amarah. Mereka bertekad untuk bertempur sampai mati dan pantang mundur. Ayam hutan yang tidak menelan pil melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mereka bersembunyi di dasar danau yang beku dan berhasil selamat. Karena itulah, harimau itu menjadi mimpi buruk abadi bagi klan ayam hutan. Kembali ke masa sekarang, mata Ali dan Wuge seketika dipenuhi rasa hormat. Harimau besar itu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka meskipun terluka. Mereka berhutang budi yang besar padanya. Hilangnya ayam hutan dan ayam pegunungan secara berturut-turut membuat elang botak curiga bahwa dataran tinggi ini menyimpan rahasia. Atas perintah elang botak, klan burung bersiap untuk mencari di pegunungan. Tiba-tiba, seorang bawahan menemukan ayam hutan yang terluka parah. Ayam hutan itu gemetar ketakutan dan terus-menerus memperingatkan semua orang untuk tidak pergi ke gunung. Jelas dia mengalami trauma berat yang menyebabkan gangguan mental. Ketika mendengar ayam hutan dengan susah payah mengatakan ada harimau di gunung, semua orang ketakutan. Elang botak kemudian memutuskan untuk melapor ke atasannya terlebih dahulu. Wakil ketua klan burung, Luan Wu, tidak mempercayainya. Harimau itu sudah mati 6 bulan yang lalu. Itu adalah fakta yang diketahui semua orang. Tapi jika dipikir-pikir lagi, selain kesaksian alis putih, tidak ada yang melihat harimau itu mati. Hal ini membuat Luan Wu ragu. Dia kemudian pergi ke tempat tinggal alis putih untuk memastikannya. Kota alis putih yang dulu dijaga ketat sekarang terbengkalai. Setelah mendengar perkataan Luan Wu, alis putih tertawa dingin. Omong kosong, harimau itu sudah mati. Jangan menutupi ketidakmampuanmu dengan membuat alasan. Namun Luan Wu mengatakan bahwa organisasinya sedang dilanda ketakutan. Jika tidak ada bukti kuat bahwa harimau itu sudah mati, bawahannya tidak akan berani melakukan penyelidikan lebih lanjut. Karena itu, alis putih tidak punya pilihan selain mencari bukti kematian harimau. Dia kemudian memerintahkan bawahannya untuk pergi ke Pyongyang dan menyampaikan pesan kepada Huang Yao. Saat itu, Huang Yao sedang berhemat dan berusaha mengumpulkan uang. Dia menggunakan pil alis putih dengan dosis yang diubah untuk mengobati manusia. Hasilnya sangat efektif. Dengan cara ini dia menghasilkan uang, dan diam-diam mengembangkan pasukan baseman-nya. Harimau kecil ini memiliki kemampuan khusus. Mulutnya bisa memadamkan api. Ini adalah sifat genetik yang diwarisi dari ayahnya, Wuge. Karena api yang kadang-kadang muncul dari tenggorokan Baal, Wuge berhasil bertahan hidup di dekatnya. Namun, Baal belakangan ini ingin memakannya. Karena dia tidak berani tidur belakangan ini. Setiap kali dia tertidur, makanan yang dibawa Ali akan dimakan habis oleh Wuge. Terkadang, bahkan daging yang sudah di mulutnya pun bisa direbut. Jika begini terus, dia akan mati kelaparan jika tidak dibunuh. Oleh karena itu, Baal memutuskan untuk mengajari Wuge berburu. Pertama, pilih jalan yang biasa dilalui mangsa. Lalu, sembunyikan aroma tubuhmu. Terakhir, serang di saat yang tepat. Semua ini kau sudah kuasai. Saat mencuri makananku di gua, kau menyembunyikan napasmu dengan baik. Mampu merebut makanan dari mulutku. Berarti kekuatanmu juga lumayan. Tapi setelah Baal memperlihatkan cara menangkap babi hutan, Wu Geng ingin ikut menikmati. Namun, Baal mengusirnya dengan kibasan ekornya. Kalau mau makan, tangkap sendiri. Kalau bukan karena kau bisa membantuku memadamkan api, aku sudah menghajarmu. Setelah Baal pergi, Wu Geng sendirian menjaga buruannya. Sambil menunggu, ia malah tertidur pulas. Sementara itu, Huang Yao menerima perintah dari Bai Mei. Tanpa ragu sedikit pun, ia segera pergi ke lokasi pembangunan altar untuk mendapatkan informasi tentang Sanjun dari Erling Hukui. Hukui memberitahu Huang Yao bahwa Sanjun telah membunuh seorang Cikui. Erling tidak mungkin membiarkannya lolos. Huang Yao menjelaskan bahwa ia diutus oleh Bai Mei dan hanya ingin tahu bagaimana jasad Sanjun ditangani. Mungkinkah Erling menyeretnya pergi dan menjadikannya Hukui sepertimu? Mendengar itu, Hukui merasa Huang Yao tidak menghormatinya. Karena menjadi Hukui atau tidak adalah keputusan pribadi. Wajahnya langsung berubah masam. Lagi pula, Bai Mei seharusnya mengawasi pembangunan altar. Ia sudah lama curiga Bai Mei berpura-pura sakit karena dendam. Ketika tahu Bai Mei sudah sembuh tapi tidak datang membantu, kemarahannya memuncak. Melihat suasana tidak baik, Huang Yao berbalik dan melarikan diri. Benar saja, si Kui yang muda berubah pendirian sudah berniat membunuhnya. Untungnya, ia telah mengendalikan orb dengan Gui untuk menahan Hukui. Huang Yao berlari sekuat tenaga menuju Baisan. Karena Hukui tidak bisa memasuki area yang terpengaruh energi Baisan. Namun, para orc hanya bisa menahan Hukui sebentar. Huang Yao menggunakan trik boneka.
Tetapi dengan cepat terbongkar. Huang Yao berpikir, karena Hukui setengah manusia setengah mayat, mungkin cara memancing Gui bisa berhasil. Ia lalu menyemburkan buah plum kesukaan Gui. Cara ini berhasil. Namun, setelah makan, Hukui tetap sangat cepat. Ia hampir tertangkap. Kuda perang yang dikendalikan Huang Yao akhirnya datang dan menelannya. Namun, Hukui seperti venom, langsung membalikkan keadaan. Akhirnya, Huang Yao tertangkap oleh Hukui. Saat Hukui hendak menghabisi Huang Yao, pola di belakang kepala Huang Yao tiba-tiba muncul kembali. Mulut gelap yang terbuka di dalam pola itu, seolah ingin menelan segalanya.